dalam program itu. Ada yang inbound dan ada yang outbound. Di tahun 2020 kita sudah memulai. Mahasiswa yang sudah outbound, kita kan memberangkatkan. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, nama saya Dona Silaban, sahabat podcast kamu yang mengisi episode 2 kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Wakil Rektor 1 bidang akademik yang juga sebagai dosen pendidikan matematika di FKIP Universitas Widya Mandira, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Widya Mandira, S2 di Universitas Negeri Malang, dan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Kita sambut dengan hormat Bapak Dr. Samuel Igoleton, Magister Pendidikan. Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di Kobus Podcast. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mengundang saya dalam acara spesial ini dalam Kobus Podcast Komunikasi Buka Suara. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Bapak, karena Bapak adalah Wakil Rektor 1, kami ingin mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Wakil Rektor 1 itu apa saja, Pak? Baik, terima kasih. Tugas utama dari para wakil rektor, termasuk bidang akademik, itu adalah membantu tugas dari materi itu sendiri. Salah satunya adalah menjabarkan program-program strategis yang termuat dalam rencana strategis Restra. Dari Restra kita jabarkan ke dalam program-program strategis setiap tahun yang namanya RENO. Jadi saya fokus pada bidang akademik, pendidikan dan pengajaran, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, itu tanggung jawab saya di bidang akademik. Oke, baik Pak. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih Pak, MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebenarnya Mas Menteri ya, Mas Menteri Nadiem Karim mencanangkan itu tujuannya apa Pak? Tujuan utama dari program Mas Menteri yang kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit atau transfer kredit. Semuanya itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan nasional. Universitas program studi wajib memfasilitasi hak belajar mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di dalam permen itu juga sudah jelas sekali mengatur itu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan hak belajar mahasiswa. Namanya hak ya, boleh dia mengambil, boleh tidak. Kalau dia tidak mengambil, maka semua SKS yang ada di program studi itu dia mengambilnya di program studi. Kalau dia mau ikut dalam program Merdeka Belajar, dia mau ada 60 SKS, dia bisa ikut dalam program itu. Dan itu dari segi kebijakan kita sudah terapkan itu di universitas. Saya sering turun ke program studi di momen ketika program studi melakukan revisi kurikulum ya. Dari segi kebijakan kita menawarkan 3 semester, yaitu 5, 6, 7. Mengapa seperti itu juga ada yang namanya syarat-syarat yang harus diketahui oleh mahasiswa ketika terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tujuan utamanya itu adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk pengalaman belajarnya di luar program, di luar perguruan tinggi lain. Oh, oke, baik Pak. Nah, lalu mahasiswa inbound yang datang ke Universitas Widya Mandira itu mendapatkan fasilitas apa saja Pak dari segi sarana dan prasarana? Baik, saya ulang kembali ya. Iya Pak.
perjalanan Unbira dalam program mereka belajar kampus mereka. Kebetulan waktu itu saya masih di PTP. Dari tahun 2020 itu Unbira sudah mengambil bagian dalam program mereka belajar kampus mereka, baik yang difasilitasi oleh ATIK maupun yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang difasilitasi oleh pemerintah itu ada 2 program, kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa Nusantara sistem alih kredit yang kita kenal dengan Permata Sakti, dan yang ketiga itu adalah RPL, Rekomisi Pembelajaran Lampau. Nah, pertukaran mahasiswa Nusantara atau Permata Sakti itu ada yang inbound dan ada yang outbound. Di tahun 2020 kita sudah memulai. Ada 18 mahasiswa yang inbound di Unbira. Waktu itu Unbira menawarkan 3 mata kuliah yang menjadi pencirian kita di universitas, mata kuliah unggulan di universitas. Ada sejarah filsafat Islam, ada filsafat kebudayaan, dan ada arsitektur vernakuler. Ada 18 mahasiswa yang ingin belajar di Unbira waktu itu. Misalnya ada 14 mahasiswa dari Atmajaya Yogyakarta. Mereka belajar soal arsitektur vernakuler di program studi arsitektur. Ada 3 mahasiswa dari Ahmad Dahlan Jogja, belajar soal sejarah filsafat Islam. Ada 2 mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Ini mereka belajar soal sejarah filsafat Islam. Universitas Islam tetapi belajar soal sejarah filsafat Islam di Universitas Katolik. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dan yang masuk mata kuliah itu kebetulan pakai rektor sendiri. Selain dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, ada 1 mahasiswa dari UNTAD Surabaya, dan juga ada 7 mahasiswa dari Universitas Widya Kartika Surabaya. Itu semuanya mengambil mata kuliah arsitektur vernakuler. Itu program Permata Sakti. Selain Permata Sakti ada RPL, saya katakan RPL. Kita mengirim 150 mahasiswa, ada 6 program studi yang terlibat. Kita kirim 75 mahasiswa ke Universitas Dr. Sutomo Surabaya, dan ada 75 mahasiswa kita kirim belajar di Universitas Hamsalam di Lombok. Selain mahasiswa, kita juga melibatkan dosen. Ada 6 dosen yang terlibat dalam program itu. Dosen yang kita berkolaborasi dengan dosen di PT Penerima, belajar bersama-sama, menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS, membuat modul bersama-sama. Jadi ada banyak keuntungan yang diperoleh baik mahasiswa maupun dosen dalam program pertukaran mahasiswa, dalam program mereka belajar kampus mereka ini. Seperti itu. Oh, oke, baik Pak. Lalu untuk keuntungan finansial yang didapatkan mahasiswa yang inbound maupun yang outbound apa saja Pak? Apakah mereka menerima atau bagaimana Pak? Ya, keuntungan finansial keuntungan finansial yang diperoleh mahasiswa yang lolos seleksi dalam program itu, baik kampus mengajar, pertukaran mahasiswa Nusantara, magang, studi independen. Yang pertama itu adalah bantuan UKT. Bantuan UKT itu 2,4 juta itu sekali terima. Gaya hidup mereka dibiayai oleh negara dalam program itu 1,2 juta per bulan. Itu keuntungan finansial yang mereka terima ketika mereka lolos dalam program ini. Selain keuntungan finansial, ada hal lain yang lebih menarik. Konversi 20 SKS. Konversi 20 SKS. Konversi ini bukan dilakukan oleh program studi. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa keuntungan yang diperoleh mahasiswa selain pengalaman belajar di perguruan tinggi lain. Oke. Mahasiswa yang sudah outbound, kita kan memberangkatkan nih Pak ya dari universitas ini ke perguruan tinggi lain. Kira-kira sempat tidak ditanya-tanya kepada mahasiswa itu mereka dapat apa dari sana begitu Pak? Adakah suatu pengalaman yang baru atau seperti apa begitu Pak? Ya, seperti mereka belajar juga di Unbira ya. Pada akhir program itu kita berikan mereka untuk memberikan testimoni bagaimana pengalaman ketika kuliah di Unbira itu sangat luar biasa. Masa-masa Unbira juga ketika mereka belajar di perguruan tinggi lain, mereka datang melaporkan ke kita melalui PTP. Mereka menceritakan pengalaman belajar mereka. Kita sering memberi kesempatan kepada mahasiswa yang outbound tadi untuk menceritakan pengalaman ketika PITP atau bisa melakukan sosialisasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka diberi kesempatan untuk menceritakan
bagaimana pengalaman mereka ketika kuliah di perguruan tinggi lain. Itu luar biasa. Seperti salah satu mahasiswa di ilmu komunikasi, Ria ya, itu kemarin dia pertukaran yang daringnya kan di UGM ya, di UGM sama UI. Itu kan luar biasa. Pengalaman-pengalaman belajar seperti itu perlu sharing kepada mahasiswa lain supaya mahasiswa lain termotivasi untuk mengikuti program-program seperti itu. Kalau mahasiswa Semuanya dibiayai oleh negara. Kalau mau outbound ya, semuanya dibiayai oleh negara. Kalau mahasiswa inbound-nya yang ke sini, kesan dan pesan dari mereka seperti apa, Pak? Kemarin terakhir dalam pertukaran mahasiswa Merdeka itu kalau kita lihat mereka punya testimoni akhir itu luar biasa. Walaupun kesan pertama itu satu kata, panas. Jadi ketika kita memberikan pernyataan awal ketika datang ke Kupang itu satu kata, panas. Tetapi mereka cepat mempersiapkan diri. Kita memfasilitasi, dan dalam program pertukaran mahasiswa itu ada 2 SKS yang namanya Modul Nusantara. Mereka belajar soal keragaman budaya yang ada di NTT. Mereka penghasilan cukup besar di dalam program, cuma 200 juta. Kemarin sebelum mereka berangkat kembali ke PT masing-masing, kita fasilitasi mereka dalam anggaran itu, mereka semua pergi ke Labuan Bajo. Belajar budaya di sana, bagaimana kehidupan masyarakat. Ketika dalam Bajo mereka memberikan testimoni yang luar biasa. Nanti mahasiswa juga bisa menonton ya. Kita akan siarkan itu dalam link di universitas sehingga mahasiswa kita juga bisa melihat testimoni-testimoni yang diberikan oleh mahasiswa yang belajar di universitas. Lalu kalau mahasiswa inbound itu tinggalnya di mana, Pak, di sini? Saya ulang lagi ya. Memang semuanya itu dibayar oleh pemerintah, termasuk penginapan. Tinggal di mana mereka, Pak, kalau di sini? Kemarin itu yang putri kita tempatkan mereka di Rusunawa, sedangkan yang putra kita fasilitasi mencari mereka penginapan, kos-kosan di pinggir kampus. Tetapi sekali lagi, semua pembiayaan hidup mereka itu ditanggung oleh negara, termasuk kampus. Saya mau ikut, Pak, ini kan. Silakan. Oke, baik. Lalu Pak, kalau untuk mahasiswa outbound, kriterianya seperti apa Pak untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini? Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Unwira sudah mempunyai panduan, namanya Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sudah ada SK pemberlakuan dan terlihat. Nah, di dalam ini sudah secara detail membuat semua kegiatan-kegiatan dalam program Kampus Merdeka Belajar. Nah, saya kasih contoh saja. Kuliah di program studi yang sama di luar PT. Itu 20 SKS. Karena ini program studi yang sama, dari segi keilmuan kan sama. Paling kurang dia di semester 3. Setara dengan 40 SKS. Itu boleh. Sedangkan ketika dia mengikuti program pembelajaran di luar kampus, ada 8 alternatif yang ditawarkan. Ketika dia mengambil salah satu programnya, paling kurang 80% mahasiswa itu sudah lulus mata kuliah, sehingga dia berada di semester 6 atau 7. Ketika dia ingin mengambil program magang, itu kan sudah terbuat secara detail dalam panduan ini. Paling kurang dia 70% mata kuliah dia sudah lulus, atau setara dengan 100 SKS. Jadi terkait dengan syarat dan kriteria-kriteria mahasiswa yang akan mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dari segi regulasi kita sudah punya pedoman implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini harusnya disosialisasi kepada semua program studi di lingkup Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. Ini menjadi acuan bagi teman-teman di program studi ketika ada mahasiswa yang mendaftar masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya saya tertarik Pak ya, kami lah semua tim podcast ini tertarik dengan penelitian Bapak terkait tentang studi etnomatika pada budaya masyarakat Larang-Tuka. Nah, di situ kan banyak menjelaskan tentang rumah adat sebagai bagian dari kebudayaan dilihat dari perspektif matematika. Nah, kita kan taunya
matematika itu eksak banget ya, 1+1 sama dengan 2 gitu ya Pak. Ya. Tapi ternyata bisa dimasukin juga di etnobudaya. Bagaimana Pak itu? Mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih. Saya klarifikasi itu dulu ya. Ya Pak. Itu penelitian mahasiswa. Oh, oke. Penelitian mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Jadi saya mengarahkan untuk coba menggali, mengeksplorasi nilai-nilai matematis yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah budaya. Dan itu kami kolaborasi membimbing mahasiswa akhirnya lulus dan skripsinya dia itu dipublikasi dalam bentuk artikel. Sehingga banyak sekali yang mensitasi itu. Nah, terkait dengan matematik ya, kebetulan saya baru 2 minggu lalu saya penelitian di Bogor. Saya coba menggali, mengeksplorasi nilai-nilai matematis yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah budaya. Ada hal-hal menarik di sana. Konsep matematik yang mereka terapkan, tapi mereka tidak pernah belajar. Oke. Mereka tidak pernah belajar soal itu. Tetapi dari konsep matematik itu benar secara matematis. Saya kasih contoh ya. Ini bukan soal boti, tetapi para tukang-tukang bangunan kita ketika memastikan bahwa di ujung-ujung itu membentuk sudut siku-siku. Mereka hanya butuh meter saja. Meter. Mereka ukur panjang ini 60, panjang ini 80, dan panjang ini 100. Ketika pas, mereka meyakini bahwa ini siku-siku. Dengan 60, 80, 100 itu. Mereka pastikan ini siku-siku. Saya coba mengeksplorasi. Bapak mengapa yakin sekali bahwa itu siku-siku? Walaupun saya sudah dari konsep matematik itu benar. Dari konsep matematik itu benar. Tapi mereka bilang, ini kebiasaan kami. Dari dulu kami menggunakan seperti ini. 60, 80, 100. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep matematis, itu namanya triple Pythagoras. Dengan bilangan pokok itu 3, 4, 5. 3, 4, 5. Itu bilangan pokoknya. Dikalikan dengan bilangan yang sama apapun, pasti membentuk siku-siku. Ya, 60, 80 itu kan kali 100, kali 20, kali 20. Ya, 60, 80, 100. Nah, di aktivitas matematika ini, mereka tidak pernah belajar. Tapi mereka menggunakan. Ketika kita tarik masuk ke dalam matematik, ternyata itu konsep Pythagoras. Triple Pythagoras. 3, 4, 5. Nah, itu salah satunya. Orang-orang Boti itu sangat terkenal dengan budaya. Mereka masih memeluk agama asli. Yang saya eksplorasi di Boti itu adalah nilai-nilai matematis yang mereka gunakan ketika membangun rumah adat berbentuk logo. Bentuknya seperti kerucut, sangat berbentuk lingkaran, dan itu sama semua ukurannya. Saya tertarik. Mereka tidak menggunakan alat matematik, meter tidak ada. Setelah mencoba terpaksa siku-siku mereka tidak punya. Tetapi mereka pastikan bahwa ini siku-siku. Saya coba mewawancarai mereka, kira-kira seperti apa konsepnya. Saya tanya, ini berbentuk, saya melihat itu berbentuk persegi. Dan dia memastikan bahwa ini siku-siku. Bagaimana Bapak memastikan bahwa ini siku-siku, apa sudut itu siku-siku? Mereka mengatakan kayu membutuhkan 4 batang kayu yang sangat panjang. Dihubungkan setiap ujungnya, maka dia akan berbentuk segi 4. Segi 4 ini kan saya bilang, itu kan belum bentuk siku-siku. Untuk menunjukkan siku-siku bagaimana caranya? Mereka punya kebiasaan. Jadi mereka ambil lagi sebatang kayu, di lopo itu kan ada satu tiang tengah. Dan tiang tengah itu mereka ukur ke sini, ke sini. Sama ada kayu sama ya, sama terus pasang 4 batang kayu tadi itu sehingga betul-betul berbentuk persegi. Nah, kasih konsep matematik itu benar.
aktivitas mereka itu yang luar biasa. Matematik yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah budaya. Kearifan lokal ya Pak ya. Kearifan lokal. Kalau kita kaitkan dengan matematik, benar, sangat benar. Ada beberapa konsep matematik yang mereka gunakan, tapi mereka tidak pernah belajar seperti itu. Jadi matematik yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kebudayaan. Dan terakhir soal rumput tadi. Ujung dari atap itu kan berbentuk lingkaran, persis lingkaran. Kalau kita lihat bentuk lagi itu persis lingkaran. Bagaimana cara mereka buat sehingga itu berbentuk lingkaran? Nah, mereka acuan di tiang tengah tadi. Mereka butuh kayu yang agak panjang. Jadi dari kayu ini dipasangkan di bagian tengah tadi itu. Semuanya. Sehingga ini ketika dapat, mereka pakai kayu yang panjang yang bisa melengkung, ujung-ujungnya diikat. Maka dia akan berbentuk lingkaran. Nah, dalam konsep matematik, ini kan jaraknya sama semua. Yang kita sebut dengan jari-jari. Jari-jari. Ada begitu banyak konsep matematik yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah budaya. Itu sangat menarik kalau kita mau eksplorasi. Matematik yang tumbuh dan berkembang. Nah, itulah yang matematik. Luar biasa, saya sangat senang. Ini interest gitu ya Pak ya. Oke. Berarti itu metode penelitiannya kualitatif ya Pak? Kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dengan pendekatan etnografi. Oke, sama juga seperti ilmu komunikasi, selalu pemikirannya kuali dan kuali. Padahal ternyata komunikasi juga bisa dikuantitatifkan seperti itu Pak. Kolaborasi. Iya, kolaborasi lagi mix method. Lebih berat itu Pak. Oke. Sepertinya kita juga perlu tahu ya harapan Bapak terkait untuk Qobus Podcast ini apa Pak? Qobus Podcast ya. Iya. Saya rasa ini sebuah wadah yang luar biasa. Iya. Perlu disupport. Sebuah wadah pembelajaran bagi mahasiswa. Di sini mahasiswa belajar bagaimana berbicara, bagaimana menulis, dan bagaimana cara mengambil gambar seperti ini. Ini kan keterampilan. Program sih seharusnya membuka ruang seperti ini untuk mahasiswa belajar. Karena setelah lulus nanti, yang seperti ini mereka lakukan dewasa. Jadi saya berharap semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam program ini semakin baik. Proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk melatih keterampilan mereka ke depannya nanti. Oke, kalau untuk mahasiswa Universitas Widya Mandira nih Pak, apa kira-kira pesannya? Mahasiswa secara umum ya. Secara umum lah. Mahasiswa Widya Mandira, yang pertama saya berharap dari segi kurikulumnya, kurikulum memfasilitasi teman-teman sekalian untuk lulus lebih cepat 7 semester. Semangat. Atau lulus tepat waktu di 8 semester. Jadi manfaatkan kesempatan untuk studi ini supaya lebih cepat selesai, lebih bagus, lebih membahagiakan banyak orang di luar sana, termasuk orang tua. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membentuk soft skill melalui UKM di program studi maupun di universitas. Karena kemampuan seperti itu yang sangat dibutuhkan di lapangan. Bukan kita hanya bicara soal pengetahuan saja, tapi soal itu penting. Dan ini kesempatan mahasiswa untuk belajar dalam setiap kesempatan apapun. Terlibatkan diri Anda dan aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, termasuk dalam aktif berorganisasi. Itu penting melatih kita untuk berbicara, public speaking gitu ya, seperti itu. Itu harapan saya untuk para mahasiswa. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Satu kata yang menggambarkan Bapak sebagai wakil rektor itu apa? Sebagai wakil rektor ya, saya wakil rektor ini baru 2 bulan sih. Tetapi saya itu orang sudah tahu dan dia sudah tahu. Pasti Pak Igor. Karena rambutnya putih. Dan ganteng gitu ya Pak? Separuh hitam, separuh putih ini nggak sih. Oke. Gantengnya juga dong Pak?
Ya itu doang. Oke, kalau harapan untuk Kobus Podcast apa Pak? Untuk Kobus Podcast ya, saya berharap momen-momen atau kegiatan-kegiatan seperti ini harus banyak, ya, atau kalau bisa ada di semua program studi, bukan hanya Kobus Podcast, tapi kita memberi ruang kepada mahasiswa untuk belajar, mengembangkan diri, melatih keterampilan. Karena ketika mereka keluar nanti, kemampuan-kemampuan seperti ini yang mereka bawa dan mereka akan gunakan ketika di lapangan. Jadi semakin banyak mahasiswa yang terlibat dan semakin banyak ruang yang beri kesempatan kepada mereka untuk melatih mereka punya keterampilan, itu saya pikir sangat bagus dan kita harus mendukung itu. Dan sangat bagus dan kita perlu mendukung itu. Kalau pesan buat seluruh mahasiswa Universitas Widya Mandira apa nih Pak? Untuk para mahasiswa-mahasiswi UMIRA, selain belajar soal teori pengetahuan, jangan lupa melatih soft skill. Karena di luar sana itu juga dituntut di lapangan kerja. Apa gunanya punya IPK 3,9 tetapi tidak bisa berbicara? Ya, seperti itu. Jadi melatih diri Anda dalam hal ini melatih keterampilan soft skill yang sangat dibutuhkan ketika berada di luar sana. MBKM itu sebenarnya mengarah ke sana. Memberikan 60 SKS untuk mahasiswa. Belajar soal mata kuliah apa saja yang dirasa perlu untuk pengembangan kerja. Jadi program studi itu hanya 86 SKS. Sisanya itu tergantung mahasiswa. Saya ingin belajar ini untuk pengembangan diri saya. Silakan. Itu konsep MBKM-nya. Dia belajar apapun di mana saja difasilitasi oleh negara. Dan program studi tinggal mengkonversi itu ke dalam kurikulum. Jadi MBKM itu memberi kesempatan kepada mahasiswa 60 SKS. Itu banyak sekali. Keterampilan apa yang diinginkan oleh mahasiswa oleh mahasiswa ke depannya, itu bisa diambil dalam program MBKM. Saya ingin belajar soal ini, universitas ini. Oh silakan. Daftar diri Anda dalam program itu, ikut seleksi, kalau lulus, masih ada kesana. Yaitu 60 SKS, luar biasa. Sehingga soft skill yang diharapkan di luar sana itu masih sudah punya melalui program BKM. Salah satu melalui program BKM yang difasilitasi oleh negara maupun difasilitasi oleh kampus. Oke, baik. Demikian bincang-bincang seru kita bersama Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Widya Mandira Kupang. Jangan lupa follow semua akun media sosial Kobus Podcast, YouTube Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mandira, Instagram @kobuspodcast, TikTok @kobuspodcast, Facebook Kobus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.